Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah masjid, jamaah salat subuh Masjid Miftahur Rahmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang pengertian hijrah, apa itu hijrah, dan hijrah itu bermacam-macam dijelaskan oleh para ulama. Maka pada kali ini sampai pada wa amma qismut talabi, adapun hijrah pada bagian menuntut atau mencari, karena kemarin hijrah itu ada dua. Yang pertama haroban, yang kedua tolaban. Hijrah itu karena lari dari tempatnya ke tempat yang lain. Kalau lari dari tempatnya ke tempat yang lain berarti di tempat itu tidak aman. Ketika tempatnya tidak aman, kemudian pindah ke tempat lain mencari tempat yang aman. Hijrah yang kedua itu tolaban. Tolaban itu artinya mencari. Di situ hijrah karena ada yang dicari, baik mencari itu dunia maupun mencari akhirat. Mencari akhirat diantaranya adalah menuntut ilmu. Mencari ilmu itu hijrah dulu dari tempat kampungnya, karena di kampungnya barangkali tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada kiai yang menyajikan ilmu, sehingga dia harus mencari ke tempat yang lain. Ini kayaknya hujannya tambah deras ini. Iya, antara dengar dan tidak dengar. Ya baiklah, pelan-pelan saja, nggak apa-apa, karena memang hujan itu adalah rahmat. Wa amma qismut talabi, adapun hijrah yang pada bagian mencari, fa innahu yang qasmu ila asyratin. Hijrah yang isinya mencari itu terbagi menjadi 10. Talabuddin, mencari agama, wa talabud dunya, dan juga mencari dunia. Wa talabuddin yang qasimu ila tis'ati anwa'in. Mencari agama itu terbagi menjadi 6 bagian. Mencari agama. Fal awwalu, yang pertama, hijrah di dalam agama, mencari agama itu adalah yang pertama safratul ibrati, bepergian tapi untuk mencari ibrah, untuk mencari ilmu, untuk mencari pembelajaran, untuk mencari pelajaran. Pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari pelajaran, untuk mencari pengalaman, pengalaman religi, pengalaman agama. Qala Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Awalam yasiru fil ardi, apa mereka tidak mau mengadakan perjalanan di muka bumi ini? Kita disuruh jalan-jalan memang oleh Allah itu. Makanya kita kadang-kadang jalan-jalan ke satu tempat untuk mencari ibrah. Bahasa kita barangkali tamasya atau study tour. Kita disuruh jalan-jalan. Di muka bumi ini disuruh jalan-jalan. Tapi jalan-jalan kita itu tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi di situ dikatakan fayang dulu dan perhatikan. Ketika kita berjalan di satu tempat, kita disuruh memperhatikan kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang terdahulu. Ketika orang-orang terdahulu yang soleh
bagaimana akibat orang-orang dulu yang soleh. Kita disuruh untuk berjalan-jalan oleh Allah, dan pada saat berjalan-jalan itu kita disuruh berpikir. Tidak hanya menikmati tempat itu, tapi disuruh berpikir. Ketika kita berjalan di satu tempat, di situ ada orang-orang yang soleh, lalu kita disuruh melihat bagaimana akibat orang-orang yang soleh itu. Dan ketika kita berjalan di tempat yang di situ orang-orang toleh, orang-orang jahat, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita disuruh melihat bagaimana akibatnya dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Di situ kita disuruh mengambil pelajaran, kita disuruh mengambil ibrah. Kalau jahat nanti akibatnya begini, kalau soleh nanti akibatnya begini. Itu kita disuruh untuk mengambil pelajaran. Oleh karena itu, waqad qafa Dzulqarnain fid dunya. Seorang bernama Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Dzulqarnain itu telah melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk mencari ibrah. Melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk melihat kalau ada orang soleh akibatnya di kampung itu seperti ini. Kalau ada orang yang menentang Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, akibatnya seperti ini. Itu dijelaskan dan itu diperhatikan oleh Dzulqarnain. Liyara ajaibah, jalan-jalan ke muka bumi ini untuk melihat keajaiban-keajaibannya, untuk melihat keistimewaan-keistimewaan yang Allah tunjukkan. Asani yang kedua, perjalanan yang pertama atau hijrah yang pertama itu adalah safratul ibrati atau safarul ibrati, mencari ibrah, mencari pelajaran. Kemudian yang kedua, asani safarul haji, berjalan-jalan atau hijrah dalam melakukan safar haji, perjalanan ibadah haji. Ketika seseorang melakukan perjalanan ibadah haji, di situ juga akan terjadi keajaiban-keajaiban. Ada yang tidak pernah dilihat sebelumnya tapi dilihat di sana. Ada yang tidak pernah terjadi sebelumnya tapi terjadi di sana. Ada orang menunaikan ibadah haji itu di sana suami istri berangkat, berantem terus, ada yang seperti itu. Berantem terus, pokoknya yang dilakukan oleh suami salah, yang dilakukan oleh istri salah menurut suaminya, menurut istrinya. Jadi gak pernah tenang di sana itu untuk menaikkan ibadah haji. Oleh karena itu seseorang kalau mau menaikkan ibadah haji, orang itu harus siap untuk berangkat. Gimana siapnya? Pertama, sholat taubat dulu, taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, taubat terhadap perbuatan sesama manusia. Artinya gini, ketika kita punya salah kepada orang, kita minta maaf kepada orang. Yang paling dekat melakukan kesalahan itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita, kalau enggak suami ya istri, itu orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu ketika ada suami istri mau berangkat haji, terlebih dahulu suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Kedua-duanya saling memaafkan. Maka ketika kedua-duanya saling memaafkan, saya juga pernah melihat di tanah suci ada dua orang sudah tua kedua-duanya itu. Barangkali husnudzon kita sebelum berangkat kedua-duanya telah saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Itu ketika di tanah suci itu seperti pengantin baru, nggak pernah berpisah, tidak mau jauh-jauh. Suami nggak mau jauh dari istrinya, istri tidak mau jauh dari suaminya. Jadi sangat berpengaruh persiapan kita sebelum berangkat. Apakah sudah taubat atau belum taubat? Apakah sudah memperbaiki diri atau belum memperbaiki diri? Dan bahkan ada nenek-nenek dan kakek-kakek yang didorong di kursi roda ketika mau masuk
satu tempat nggak bisa berduaan, harus satu-satu. Maka petugas mendorongnya satu-satu. Ketika petugas mendorong istrinya yang nenek tadi, itu si kakek teriak-teriak seakan-akan istrinya itu mau pergi jauh. Oleh karena itu petugas memberi penjelasan, nggak bisa masuk bersama-sama kakek, harus satu-satu. Maunya bareng-bareng gitu maunya. Jadi nenek di sebelah kiri, kakek sebelah kanan, maunya begitu, bareng-bareng begitu. Ini menunjukkan bahwasanya memang sebelum berangkat itu sudah ada persiapan, sudah bertaubat kepada Allah, sudah suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, sehingga berangkat itu plong dengan keadaan yang bersih. Mau ke tempat yang bersih, berangkat dalam keadaan bersih. Maka yang terjadi adalah keajaiban-keajaiban ketika bersih, hati keduanya menjadi menyatu. Rasanya juga menyatu, hatinya menyatu. Bukan sebaliknya yang tadi. Semua yang dilakukan oleh suami salah, semua yang dilakukan oleh istri salah. Akhirnya apa? Selama di perjalanan berantem terus. Pernah juga seperti itu saya perhatikan. Jadi ketika kita melakukan safar haji, melakukan perjalanan haji, di sana nanti akan ditunjukkan keajaiban-keajaibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dzulqarnain ketika melakukan perjalanan di muka bumi ini, kemudian terus melihat keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan kepada Dzulqarnain. Wasalis yang ketiga, safarul jihad, bepergian untuk melakukan jihad. Seseorang ketika mendengar negaranya sedang dalam keadaan genting, dulu pernah terjadi di Indonesia, maka dulu pernah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu memerintahkan santri-santrinya dan juga dari pondok pesantren yang lain di Pulau Jawa itu untuk melakukan jihad. Jihad memerangi Belanda, memerangi Jepang yang pada saat itu mengganggu di Indonesia, menjajah di Indonesia. Maka sekarang ini kan ada namanya Hari Santri. Hari Santri itu memang dulu yang melawan penjajah itu bukan hanya tentara, tetapi juga termasuk santri-santri yang dikomandoi, yang diperintahkan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu ada di antara kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, hijrah itu adalah hijrah untuk jihad fi sabilillah. Kemudian yang keempat, al-qismur rabi', safarul ma'ash, pergi untuk mencari kehidupan. Dan ini banyak. Ya, contohnya saya sendiri. Kampung saya di Ponorogo. Kemudian saya hijrah ke Jambi tahun 90. Itu sesungguhnya adalah untuk mencari penghidupan. Ya, pertama mencari ilmu. Setelah mencari ilmu, dari hasil ilmu itu kemudian Allah berikan rezeki dari ilmu itu. Ngajar di Jambi ini, kemudian mengabdikan di pondok pesantren di Jambi ini juga, di pondok pesantren An-Nur Tangkit. Jadi ada orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain itu untuk kehidupan, untuk mencari hidup yang lebih enak. Satu contoh, ada seseorang yang asalnya dari Padang, kemudian hijrah ke Jambi, sampai di Jambi jualan ayam. Dari jualan ayam itu akhirnya kehidupannya meningkat. Begitu kehidupannya meningkat, akhirnya dia pun nikah dengan orang Jambi sini. Walaupun dia orang Jawa juga, orang Jambi. Akhirnya diteruskan mencari penghidupan tadi dengan jualan ayam tadi, diberi keuntungan oleh Allah yang sangat banyak, sehingga bisa memuliakan kedua orang tuanya, bisa memuliakan kedua mertuanya. Mertuanya tidak boleh kerja lagi, cukup memperoleh rezeki dari anak dan anak menantunya untuk hidup. Tugas orang tuanya itu cukup sholat di masjid, olahraga secukupnya pagi-pagi, dan beliau memang selalu mengimami di masjid itu.
Ini pergi mencari kehidupan, pergi mencari ma'ash, mencari rezeki. Yang seperti ini juga boleh. Ini adalah termasuk hijrah, mencari kehidupan. Wal khamis, yang kelima, safarut tijarah wal kasbi, pergi untuk berdagang dan berusaha. Makanya ada istilah di Jambi ini manda. Iya, manda. Pergi dari rumahnya ke tempat lain, tujuannya adalah untuk berusaha, untuk bekerja, manda. Maka yang kelima, pergi di dalam perdagangan dan berusaha mencari bekal makanan pokok, bekal hidup. Kalau sekarang ini makanan pokok di mana-mana bisa kita ambil. Sekarang ini yang paling awet adalah bukan dalam bentuk makanan pokok, tapi dalam bentuk uang. Jadi pergi untuk mencari uang kalau untuk sekarang ini. Bahwa jaizun, orang yang seperti itu dibolehkan. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Kita boleh pergi kemanapun untuk mencari rezeki, boleh. Dengan syarat rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Kadang ada orang yang mau bepergian, tapi bepergiannya itu mencari rezeki yang tidak halal. Ada. Mau pergi ke satu tempat yang sepi. Di mana di tempat sepi itu nanti kalau ada mobil lewat dicegat. Kalau ada mobil itu ngangkut durennya itu disuruh turunkan. Lalu yang diminta adalah uangnya beserta HP-nya. Ada yang seperti itu. Saya pernah melihat seseorang, kalau nggak salah namanya Rahman, namanya kalau nggak salah itu, daerah Kasangkuda. Itu ketika dia pergi ke Bangko, ke Sarolangun Bangko sana, atau Bungo kalau nggak salah, Bungo. Pas baliknya di tengah jalan itu dicegat oleh orang, ditodongkan pistol. Ya mau nggak mau nurut, karena pistol ada di keningnya. Mau nggak mau nurut. Semua yang dimiliki diminta dikasih, kecuali mobilnya. Tapi sayangnya tidak mau dia merampok duren itu, nggak mau. Durennya suruh bawa. Mungkin kalau dia ngomong jual dulu nanti hasilnya setor sini, mungkin kayak gitu barangkali. Ya. Akhirnya setelah itu nggak mau lagi dia jualan durian itu, nggak mau lagi. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia nyalon jadi kepala desa, dan alhamdulillah terpilih dia jadi kepala desa. Yang lucunya, kepala desa lama tidak mau tampil ketika diundang atau ketika dipanggil pada saat acara Maulid Nabi, nggak mau tampil dia. Yang tampil calon kepala desa yang baru. Ya sebetulnya namanya tugas itu adalah amanah. Jadi kepala desa adalah tugas, dari lurah adalah tugas. Maka kita jalankan saja tugas itu sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai tugas dimasukkan di dalam hati. Cukup di akal saja, dipikirkan di akal, jangan sampai masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati susah lepasnya, dan kalau lepas sakit bukan main kalau lepas. Oleh karena itu, ketika seseorang pergi untuk mencari bahan pokok atau mencari rezeki, mencari penghidupan, itu tidak apa-apa, dibolehkan oleh Allah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. As-sadis, yang ke-6, thalabul ilmi, pergi untuk mencari ilmu. Seperti anak kita pergi ke pondok pesantren. Apakah pondok pesantren Lirboyo, apakah pondok pesantren Teguirem, apakah pondok pesantren Wali Songo, atau pondok pesantren Gontor, atau pondok pesantren yang dekat sini An-Nur, Tangkit, atau pondok pesantren yang lain. Maka pergi di dalam mencari ilmu itu juga
dibolehkan. Itu juga termasuk namanya hijrah. Kemudian al-qismus sabi, pada kelompok bagian yang ke-7, qasdu baqa'is syarifah, yaitu untuk menuju ke tempat yang mulia, ke tempat yang suci. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tasuddur rihal illa ila salatati masajidah. Jangan kalian pergi kecuali pada 3 tempat, 3 masjid. 3 masjid itu adalah pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Lalu ada orang yang menyalahartikan ini. Ketika seseorang melakukan ziarah atau melakukan bepergian ziarah, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi memerintahkan berziarah itu adalah ketiga tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ini adalah menuju ke masjid, perjalanan. Berbeda dengan ziarah kubur umpamanya. Kita ziarah kubur itu diperintahkan oleh Rasulullah. Dulu memang dilarang, tapi kemudian terus diperintahkan. Rasulullah sampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, lalu sekarang berziarahlah kalian. Ini artinya apa? Artinya berziarah kubur itu adalah sunnah. Apa yang dilakukan di ziarah kubur? Apakah menyembah kuburan? Orang yang menyembah kuburan itu otaknya sudah rusak. Dan orang yang menyangka berziarah kubur itu adalah menyembah kuburan, itu otaknya sudah rusak. Dan ketika seseorang berziarah kubur kemudian dianggap berdoa kepada orang yang ada di dalam kuburan, itu juga otaknya sudah rusak yang seperti itu. Atau orang yang menyangka bahwasanya orang yang berziarah kubur itu adalah berdoa kepada orang, meminta kepada orang yang dalam kuburan, itu juga otaknya sudah rusak yang seperti itu. Sudah rusak otaknya seperti itu. Ziarah kubur bukan untuk menyembah kepada kuburan. Ziarah kubur bukan untuk meminta kepada orang yang dalam kuburan. Tapi ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu. Dan ketika ziarah kubur, kita dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Dan bahkan di Madinah pada masa tabi'in, kalau ada orang meninggal, bergantian mereka pergi ke kuburan untuk membaca Al-Quran. Itu di Madinah. Madinah itu pada saat itu merupakan barometer amalnya orang-orang muslim. Oleh karena itu Imam Malik untuk menentukan hukum itu landasannya adalah amal ahli Madinah yang dilakukan oleh ahli Madinah. Ketika ahli Madinah melakukan ini merupakan barometer atau ukuran yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullah. Penduduk Madinah bergantian menuju ke kuburan untuk membaca Al-Quran kalau ada orang meninggal. Itu artinya mereka melakukan itu pasti sudah ada generasi sebelumnya telah melakukan itu. Dan bahkan ketika Mu'ad meninggal, itu Rasulullah membaca tahlil di atas kuburannya. Kenapa? Karena Rasulullah melihat kuburan Mu'ad itu menyempit, lalu dibacakan tahlil oleh Rasulullah SAW, lalu melapanglah. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Dan yang tadi bergantian menuju ke kuburan penduduk Madinah kalau ada orang yang meninggal, gantian membaca Al-Quran, itu dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Nah, artinya ketika kita pergi ke kuburan berziarah lalu membaca surah Yasin, enggak apa-apa kita membaca surah Yasin, karena surah Yasin yang kita baca, yang kita niatkan kepada orang yang meninggal itu akan bermanfaat buat mereka. Itu dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Oleh karena itu, orang yang menyangka bahwasanya pergi ke kuburan, berziarah kubur itu adalah menyembah kubur, itu otaknya sudah rusak.
Orang yang menyangka bahwasanya orang yang pergi ke kuburan itu meminta kepada orang yang ada dalam kuburan itu, otaknya sudah rusak. Tetapi ketika kita berdoa di situ, mintanya kepada Allah, tetapi melalui wasilah. Wasilah orang yang mulia di dalam kuburan itu, seperti ketika kita berziarah ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu akan ada kuburannya itu, kuburan Nabi. Nabi SAW itu dikubur di dalam masjid. Sesungguhnya bukan di dalam masjid, itu adalah rumahnya Aisyah. Tetapi kebetulan rumahnya Aisyah itu dekat dengan masjid. Kemudian masjidnya diperlebar, akhirnya kuburan itu di dalam masjid. Di situ pertama sekali yang sebelah kanan di sini itu kuburannya Rasulullah. Sebelah kiri Rasulullah itu kuburannya Abu Bakar As-Siddiq. Sebelah kuburan Abu Bakar As-Siddiq itu ada kuburan Umar bin Khattab. Tetapi kuburan Utsman bin Affan tidak ada di situ. Kuburan Utsman bin Affan itu ada di Baqi. Dan kuburan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu tidak diketahui di mana letaknya. Disembunyikan. Kenapa? Karena orang-orang yang sangat fanatik kepada Sayyidina Ali itu menganggap bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah lebih dari Rasulullah SAW. Khawatir untuk disembah-sembah oleh orang yang salah, maka kuburan Sayyidina Ali itu tidak ada yang tahu sampai sekarang. Yang ada di Masjid Nabawi, kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar Siddiq, dan kuburan Umar bin Khattab. Dan di dalam masjid itu kita bisa bertawasul. Di kuburan itu kita bisa bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa meminta kepada Allah melalui Rasulullah. Makanya sering kita mendengar ada kalimat tawasul, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karom. Ya Rabbi, wahai Allah, bil Mustafa, melalui Nabi Muhammad, balik maqasidana, sampaikan tujuan kami, maksudnya kabulkan hajat kami. Melalui perantara Nabi Muhammad, ya Allah, sampaikan tujuan kami, sampaikan hajat kami. Waghfir lana ma madha, dan melalui Nabi Muhammad juga, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ini mintanya kepada siapa ini? Mintanya kepada Allah. Cuman melalui wasilah kepada Rasulullah. Boleh kita berwasilah kepada Rasul. Dan Rasulullah memang yang memerintahkan itu. Boleh berwasilah kepada orang-orang yang soleh. Dan bahkan boleh kita berwasilah melalui amal kita sendiri. Setelah kita berzikir banyak gitu, setelah kita melakukan perbuatan baik. Dan bahkan Uwais Al-Qarni itu pernah berwasilah kepada ibunya sendiri. Ketika Uwais Al-Qarni menggendong ibunya ke Mekah untuk menaikkan ibadah haji, yang didoakan apa oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni hanya mendoakan ibunya, Ya Allah, jadikan ibuku ini sehat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ibuku. Padahal Uwais Al-Qarni punya penyakit kulit, gatal-gatal gitu, punya penyakit. Ibunya bilang, Nak, kamu mendoakan ibu terus. Kamu doakan ibu sehat, kamu doakan ibu masuk ke dalam surga, kamu doakan ibu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Untukmu mana? Untukmu mana? Pernah ditanya seperti itu oleh ibunya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Cukuplah dengan ibu aku masuk surga. Artinya apa? Wasilah ibunya. Dengan ridho ibunya itulah Uwais Al-Qarni masuk surga. Dan Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di dunia, tetapi terkenal di langit. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Sehingga Rasulullah tidak pernah ketemu dengan seorang bernama Uwais Al-Qarni, tetapi Rasulullah kenal dengan Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena para malaikat banyak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Ini nggak pernah ketemu dengan Rasul. Dan bahkan Uwais Al-Qarni pernah meminta izin kepada ibunya. Sehingga sebelum minta izin kepada ibunya, Uwais Al-Qarni harus bekerja mengembalakan kambing. Uangnya dititipkan kepada tetangganya, minta tolong kepada tetangganya agar
menjaga ibunya dengan dititipkan uang itu tadi. Ibunya tahu betapa rindunya Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah. Akhirnya Uwais Al-Qarni diizinkan oleh ibunya dan menemui Rasulullah. Sayangnya pada saat Uwais Al-Qarni sampai rumah Rasulullah, Rasulullah sedang perang. Jadi yang ditemui cuma istrinya Aisyah. Begitu Rasulullah pulang, ditemui oleh Aisyah. Aisyah menyampaikan bahwasanya ada seorang pemuda mau ketemu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah tahu itu adalah Uwais Al-Qarni. Dari mana dia tahu? Belum ada WA, belum ada telepon, belum ada Facebook. Bagaimana bisa tahu? Kalau sekarang bisa aja tahu. Kenapa? Ngasih tahu dulu lewat WA, lewat telepon, ngebel, bisa. Saudara kita ada di Pulau Jawa sana, kita bisa tahu keadaannya sekarang ini. Kenapa? Memberitahu lewat WA. Dulu belum ada WA. Rasulullah tahu bagaimana Uwais Al-Qarni menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, boleh kita berwasilah kepada orang soleh, berwasilah kepada wali-wali Allah, berwasilah kepada para nabi, berwasilah kepada Rasulullah. Boleh, dan memang Rasulullah sendiri yang menyuruh itu. Oleh karena itu, di antara contoh wasilah yang diajarkan oleh ulama adalah ada kalimat Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karom. Bukan kita minta kepada Nabi Muhammad, bukan, mintanya kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Satu contoh, kalau memang kita bisa mampu langsung kepada Allah, boleh, nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau pakai wasilah itu lebih enak. Contohnya gini, ketika kita nggak kenal dengan Pak Gubernur, kita pengen ngajukan proposal kepada Pak Gubernur, kita nggak kenal dengan Pak Gubernur, kita datang ke kantor Gubernur, bilang sama ajudan, aku mau ngadep kantor Gubernur, kamu siapa? Katanya. Mesti ditanya begitu, mesti nggak boleh, dihalang-halangi. Kenapa dihalang-halangi? Pak Gubernur nggak kenal, Pak Gubernur nggak manggil. Tetapi kalau dia kenal dengan ajudan itu, akhirnya apa? Dia datang, dia nggak kenal dengan Pak Gubernur, nggak dekat gitu, hanya tahu tapi nggak dekat. Pak Gubernur nggak dekat dengan kita. Kita datang ke ajudannya, ajudan langsung nyambut. Bapak ada apa? Saya perlu dengan Pak Gubernur. Langsung diantarnya oleh Pak Gubernur. Cepat sampai. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini kenal Allah, tapi Allah apakah mengenal kita? Kalau kita kenalnya Allah hanya sekedar zahir saja, maka Allah juga mengenal kita dengan zahir itu juga. Oleh karena itu, karena yang paling dekat kepada Allah itu adalah Rasulullah, maka kita boleh berwasilah melalui Rasulullah. Bukan menyembah Rasul, bukan meminta kepada Rasul, tetapi mintanya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah cuman melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita mau ketemu gubernur melalui ajudannya Pak Gubernur. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, karena hujan dari tadi nggak habis-habis, suara juga habis terkuras. Mudah-mudahan kedengaran sampai belakang, mudah-mudahan. Barangkali itu saja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nanya, datang kepada Bapak yang pertama didiskusikan tentang materi kita, atau yang lain didiskusikan untuk menentukan maunya pakai kertas, jadi kalau nanya enak. Iya. Iya. Kalau di Masjid Al-Hikmah itu pakai kertas. Iya, jadi yang jauh bisa tertangkap pertanyaannya. Kalau nggak ada kita tutup. Iya. Sama dengan bertawasul.
sama dengan tawasul. Tawasul itu ya wasilah itu artinya perantara. Tawasul itu melakukan perbuatan untuk memperoleh perantara. Itu wasilah. Itu hurufnya tetap sama, waw, shod, lam. Jadi kalau tawasul jadi dari kata tawassola ya tawassul, tawasulan. Kalau wasilah itu dari kata wasola yasilu, waslatan. Jadi wasilah. Bahasa Indonesianya adalah kita sering nyebut dengan kata-kata wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Tawasul itu artinya perbuatan, itu isim masdarnya. Perbuatan seseorang untuk melakukan wasilah itu namanya tawasul. Jadi sesungguhnya antara wasilah dengan tawasul itu saudara dekat, tidak jauh-jauh artinya. Wasilah itu adalah perantara, tawasul itu merupakan dalam bahasa Indonesianya barangkali itu tawasul itu apa? Perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh wasilah gitu. Misalnya sedang melakukan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa lana ma madaya wasihal karam. Orang itu sedang tawasul. Tawasul melalui wasilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan dia memperoleh perantara kepada Rasulullah itu namanya tawasul. Kalau wasilah itu adalah perantara, perantaraan agar doa kita sampai kepada Allah dengan barangkali itu saja dulu.